Siapa yang merasa diberkati hari ini boleh angkat tangan. Tadi aku di belakang dengerin Romo kita, Romo Tweng. Wah seru banget ya. Dia bilang, banyak sekali yang sering healing ke kafe. Terus saya di belakang ketawa. Iya lagi kadang-kadang alasannya nyari kopi, sebenarnya pengen cari suasana. Tapi aku percaya semua daripada kita yang hadir di sini karena kita juga mau healing, amin. Healingnya tepat teman-teman. Ke Fis, puji Tuhan, kita beri tepuk tangan lagi. Tapi aku sangat diberkati, tadi Romo Tweng juga berkata, dia bilang kita harus mempunyai dasar iman yang benar. Kita harus jadikan Yesus menjadi dasar kita. Terus kayak itu hal yang simple tapi seringkali kita lupa, seringkali kita beriman pada hal-hal yang lain. Kalau udah mentok baru kita kembali ke Tuhan. Nah, di tema bulan ini Love and Relationship Series, di mana kita sering mencari Tuhan, tapi sering kali kita lupa Tuhan. Sering kali kita memiliki begitu penuh cinta akan Tuhan, tapi beberapa saat kita menjauh, masih sering kita on off. Dan kali ini kita mau belajar dengan tema kita yaitu Date with Purpose. Apakah date with purpose harus sama seseorang? Enggak juga, kita juga bisa memiliki date with purpose sama Tuhan kita. Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan hanya Tuhan aku berdoa supaya hari ini baik. Tuhan aku berdoa supaya pekerjaanku lancar. Tuhan aku berdoa semoga hari ini tidak hujan. Apakah hubungan kita sekedar itu atau kita Tuhan apa yang kau mau aku lakukan hari ini? Tuhan sebenarnya aku harus ngapain? Di sini kita akan belajar bahwa kita memiliki purpose yang lebih, yang kita perlu mengingatkan diri kita supaya kita sadar bahwa hubungan kita dengan sesama dan juga Tuhan itu bukan cuma sekedar biasa saja, tapi there's a purpose yang kita harus tahu. Dan di minggu ini kita akan belajar lebih dalam, dan di minggu lalu kita udah diberkati oleh Brother Fran dengan Deeper Love, di mana kita harus fokus kepada hal-hal yang baik kepada kita, dan di sini kita akan mendalami lebih lagi dengan mengenal satu sama lain dan juga Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita buka dengan tanda kemenangan. Aku lupa. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Aduh guys, sorry lupa. Saking serunya. Ada yang baru pertama kali datang ke sini. Oh ada Bro Mario, halo bro, welcome again. Ada lagi? Wah semuanya udah sering datang ke feast, luar biasa. Sorry ketuker. Welcome again, dan harusnya di sini kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera yang tidak akan hilang-hilang. Kalau ke kafe tadi sebentar hilang. Nah mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita doakan doa favorit kita. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan kita nyanyikan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sebagai ayat pembuka kita akan membaca dari 2 Corinthians 6 verse 14. Kita baca bersama 3, 2, 1. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Aku membaca ayat ini, dan kalau kita bisa lihat di highlight yang warna kuning,
sangat mudah. Di situ di Alkitab mengatakan bahwa for what do righteousness and wickedness have in common? Bagaimana kemegahan Tuhan dan dosa kemegahan apa yang kalimatnya bahasa Indonesianya bingung. Kemegahan dan dosa tidak memiliki kesamaan gitu ya. Dan kita bisa lihat juga light or what fellowship can light have with darkness. Kebaikan dan dosa itu tidak bisa disatukan. Simple. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kita sudah sering diingatkan bahwa kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baik dan juga melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat, atau kita mau berbuat baik tapi berdosa sekalian, itu nggak bisa. Karena Tuhan memiliki kebenaran yang absolut. Dan kita sebagai manusia selalu jatuh dalam dosa. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Dan dengan tema kita, dating with purpose, mau yang single atau yang sudah menikah, pasti punya tantangannya masing-masing. Dan apapun tantangannya, hanya satu yang paling sering menjadi pergumulan terbesar, yaitu, boleh next, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Do not compromise. Dimana, ya maksudnya kalau aku sebagai single, aku gak mau compromise dengan meninggalkan Tuhan. Dan jangan sampai kita mencari pasangan itu dengan mengorbankan apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Dan bagi teman-teman yang sudah menikah, ada lagi tantangan yang lebih daripada sekedar, aku gak bisa sama dia, aku ganti deh. Gak mungkin, sudah menikah. Tapi poinnya tetap sama, bahwa kita gak boleh kompromi dengan meninggalkan kebenaran Tuhan. Apapun yang membuat kita utuh dalam Tuhan dan membuat pasangan kita utuh dalam Tuhan, itu yang harus dipegang, bukan cari yang lain gitu. Kadang-kadang dunia menawarkan sesuatu di luar apa yang kita punya dan kita rasa kayaknya itu jawabannya dengan meninggalkan Tuhan, padahal salah besar. Dan di ayat tadi kita bisa baca bahwa gak ada yang bisa menyatukan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dengan dosa. Jadi mari kita lebih mencari Tuhan, lebih memiliki hikmat untuk benar-benar kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Supaya kita benar-benar mempunyai date atau relationship dengan Tuhan dan juga sesama yang lebih baik, lebih tulus, sesuai apa yang Tuhan kita ajarkan. Aku mau cerita sedikit, waktunya tinggal 1 menit, singkat aja. Intinya dulu aku pernah punya pacar, kita kenalan, aku kenalan tuh unik deh, dikenalin temen. Terus sangat tertarik dengan wanita ini karena kita dulu ya sama-sama pelayanan. Walaupun beda server, dia Kristen dulu. Dulu dia masih Kristen sih, maksudnya dulu dia agamanya Kristen. Cuman aku tuh tertarik karena dia juga nyanyi di acara youthnya, di anak mudanya, aku juga melayani, aku sangat tertarik gitu kan. Tapi setahun berjalan, namanya kita anak muda bergaul, ternyata kita harus putus. Karena mantanku ini meninggalkan kebaikan Tuhan gitu. Dimana apa yang dia sudah jalani yang aku lihat benar, maksudnya memuliakan Tuhan, perlahan dia nggak ke gereja, perlahan dia tidak melayani gitu. Dan di situ aku sangat sakit karena aku merasa I think gitu loh ya, she's the one gitu. I think gitu kan. Tapi karena memang bukan jodohnya, jadi harus berpisah dan di situ menjadi salah satu pergumulan terbesar dalam hidupku. Tapi ya aku bisa lihat sekarang bahwa ada maksud Tuhan. Kenapa memang waktu itu kita tidak bisa bersama lagi, karena memang pergaulan kita sudah beda. Dan di Alkitab dibilang bahwa pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Dan aku diingatkan lagi di ayat tadi untuk tidak kompromi gitu. Dan kembali
ke iman kita, yaitu iman Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, untuk tempat ini di mana kami dilayani oleh begitu banyak teman-teman dari event, musician, kamera, dan semuanya Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu-satu Tuhan, tapi kami merasakan kehangatan melalui teman-teman ini. Dan dengan kehangatan ini kami rindu Tuhan untuk bisa connect lagi dengan Engkau dan bisa mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk sister kami, Sister Yolanda yang akan membawakan talk hari ini, dan biarlah apapun yang Sister Yolanda katakan semua merupakan isi hatimu Tuhan. Dan juga kembali lagi bantulah kami agar kami bisa dengan tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena kami boleh memiliki komunitas yang sudah memberkati kami, dan kami ingin diberkati lebih lagi dengan mencari Engkau Tuhan. Maka mari teman-teman kita nyanyikan lagi dan kita angkat tangan kita. Kita cari Tuhan dan kita selalu berikan kemuliaan yang terbesar buat Tuhan. Berikan tepuk tangan dan kita panggil Sister Yolanda. Shalom saudara-saudara yang terkasih, silakan duduk. Tema tiap bulan Februari itu selalu sangat menarik ya, love and relationship. Dan hari ini kita akan membahas tentang dating with purpose. Dan saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman, tapi feed social media saya akhir-akhir ini dipenuhi dengan gayung love pink. Sampai ibu-ibu di light group saya bilang, bapak-bapak nggak usah jemput anak lagi, kita aja yang jemput katanya. Ya, jadi banyak ya jokes-jokes gitu dan banyak rumor. Maksudnya ya kita tahu seorang influencer diselingkuhi sama suaminya. Padahal influencer itu cantik banget dan sempurna ya kalau kita lihat, seperti Jisoo. Sedangkan kalau saya tanya sama suami saya, aku kayak Jisoo nggak? Dia bilang, kamu menyerupai Yesus. Beneran itu jawaban Yesus, itu jawabannya David. Kamu menyerupai Yesus, beb, katanya. Saudara yang terkasih, kita melihat akhir-akhir ini di sosial media, banyak pernikahan itu yang broken, banyak pernikahan yang gagal, dan mungkin banyak dari teman-teman single yang menjadi takut untuk step into relationship. Don't be afraid. Tapi yang paling penting adalah seperti tadi Arnold bilang, kita ada dengan orang yang tepat berdasarkan dengan firman dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membagikan tentang date with purpose. Saya akan berbicara banyak untuk teman-teman single yang memang terpanggil untuk kehidupan pernikahan. Tapi saya berharap dan saya rasa teman-teman yang memutuskan untuk single for God ataupun yang sudah menikah, I hope hari ini sharingnya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa memberikan advice ini buat ponakan, teman, saudara yang masih single, atau mungkin ada beberapa firman Tuhan yang juga berbicara pada saudara, amin. So mari kita buka dari satu ayat ini, yaitu 1 Korintus bab 10 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita semua di sini diciptakan oleh Tuhan, amin. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk dalam kehidupan pacaran, menikah, ataupun kita selibat. Semuanya itu adalah untuk honor God, untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. And fams, kita semua juga diciptakan oleh Tuhan untuk a beautiful purpose, setiap dari kita.
tadi yang seperti saya bilang ya, apapun panggilan hidupmu, itu adalah untuk tujuan Tuhan yang mulia. So, saya mau tanya di sini, berapa banyak di sini yang single, maksudnya belum nikah, kalian punya pacar juga masih single kan, karena belum nikah, dan dipanggil untuk kehidupan berkeluarga, angkat tanganmu. Ya, oke, nggak terlalu banyak, tapi ya ada ya. Nah, brothers and sisters, seringkali saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini bisa membantu kita semua untuk bertumbuh dalam relationship yang sehat dan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena a wonderful marriage is hard, but it is not impossible. Karena Tuhan itu sudah menciptakan pernikahan begitu indah. Bahkan sakramen loh pernikahan itu, di mana Tuhan sungguh hadir di dalam hubungan ini. So it's hard, but it's not impossible. Kuncinya buat yang single adalah the quality of your premarital will determine the quality of your marriage. Kualitas sebelum kamu menikah, bagaimana kamu saling mengenal, itu menentukan kualitas pernikahanmu nanti. Kalau kita bisa riset berhari-hari, kalau mau beli rumah atau mobil, apalagi ini suami saya ini ya, dia kalau mau beli sesuatu, pasti YouTube kami itu algoritmanya akan berubah. Kenapa? Isinya itu terus, setiap hari selama sebulan dia akan research habis-habisan. Jadi sebelum beli rumah atau mobil atau suatu barang yang mahal yang kita mau, kita pasti research itu habis-habisan. Ironisnya, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan mencari tahu tentang calon pasangannya, padahal research tentang rumah atau mobil itu detail banget. Nanyanya super detail sama salesman-nya. Mungkin salesman-nya capek ya jawabin WhatsApp kita. Tapi kita kurang bertanya dan kurang mengenal calon pasangan kita. Dan saudara pasti tahu bahwa pernikahan Katolik is a covenant dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. So the most important decision in your life is who you will marry. Kalau rumah, teman bisa pindah rumah. Kalau mobil, kalian bisa jual walaupun rugi ya habis itu sakit hati kan. Pasangan, you will spend the rest of your life with that person. Jadi yang masih pacaran, kalau yang sudah menikah, no turning back. Lihat pasanganmu saat ini dan katakan, aku bersyukur. Coba katakan pada pasanganmu, aku bersyukur ya. Aku bersyukur. Aku bersyukur. So fams, bagi teman-teman yang masih single, yang masih pacaran, nikmati masa ini. Karena ini adalah masa pengenalan, masa saling mengetahui apakah kita fit for each other, apakah kita sepadan, dan apakah hubungan kita tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan aku pengen kasih tahu sama teman-teman semua di sini, kalau ada teman-teman yang single, yang putus, jangan dibilang, aduh kasihan ya, I'm so sorry. Kalian mesti selamatin mereka. Congratulations. Akhirnya kamu tahu that he or she is not the one for you. Karena ini adalah waktu saling pengenalan. Congratulations. Jadi mau akhirnya mereka putus atau mereka menikah, kita berikan selamat. Karena akhirnya mereka udah discernment kan, mereka tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup mereka. Jadi supaya teman-teman yang single tuh tidak berpikir bahwa putus tuh hal yang buruk. Karena memang pacaran adalah masa pengenalan. Oleh karena itu, pacaranlah dengan purpose. Build relationship with purpose. Pakailah momen pacaranmu dengan benar. Saya akan membagikan beberapa hal yang harus kita kenali dari calon pasangan kita. Tapi sebelum itu ada satu mispersepsi yang saya ingin luruskan hari ini. Jika ada dari Anda yang berpikir bahwa pacaran dengan teman komunitas gereja atau teman satu lingkungan, teman satu paroki, itu pasti cocok dan orangnya pasti baik dan righteous, Anda salah besar. Mari kita lihat slide berikut ini. Saya tuh sering dengar loh, ya Ci, saya pacaran sama anak gereja, pasti baik anaknya. Belum tentu. Next slide. Nah, sama seperti kalau kita pergi ke gym, ya kan?
Kalau kita pergi ke gym, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang benar-benar niat memang. Mereka rajin, mereka hidup sehat, mereka makan sehat. Dan kelihatan transformasi perubahan dalam hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang bayar gym, cuma datang sekali, tapi nggak pernah datang gym lagi. Tapi kebetulan kita pas ketemu dia lagi hari yang dia nge-gym itu. Terus kita berasumsi, oh orang ini orang yang sehat. Tapi belum tentu. Dan juga ada orang yang ke gym kita lihat keren, tapi dia cuma buat nampang. Dan kelihatannya kurus, tapi body fatnya tinggi. Nggak sehat gitu. So kita tidak bisa berasumsi bahwa semua orang yang ke gym itu pasti sehat. Oleh karena itu, hal yang sama, orang ke gereja belum tentu pasti hidupnya benar. Karena seperti kata Paus Fransiskus, gereja kita itu terbuka untuk semua orang. Dan ini adalah rumah sakit. Kita semua sakit saudara-saudara, tapi tingkat sakitnya beda-beda. Dan ada yang rajin terapi, ada yang terapinya setahun 2 kali. Jadi jangan berasumsi bahwa orang yang ke gereja itu sudah pasti suci dan baik. Kalian harus kenali sungguh-sungguh siapa calon pasanganmu itu. So, terus doakan dan terus kenali. And as I said before, purpose dari relationship adalah to honor God. Dan berikut adalah 5 hal yang mau saya sharingkan hari ini, how to date with purpose. Number 1, yang pertama, don't make permanent decisions based on temporary situations. Ada beberapa challenge, misalnya nih, kalian pacaran, tiba-tiba pasangan kalian ditugaskan ke luar kota atau ke luar negeri, ya, misalnya pasangan kalian tiba-tiba dapat kerjaan di Singapura. Atau ada temporary difficulties, misalnya tiba-tiba pasangan kalian kena PHK dan lain sebagainya. Ada challenge. Jangan membuat keputusan misalnya, oh aku langsung putus karena long distance. So do not let temporary difficulties dictate whether you continue relationship kalian atau enggak. Bawa dalam doa dan minta Tuhan untuk memberikan kita perspektif ilahi. Apa yang Tuhan mau dari hubungan kita. Misalnya kita long distance, saya dulu long distance sama David selama 3,5 tahun. Kita terus berdoa dan meminta kehendak Tuhan dalam hidup kita. But at the end, kita harus agree, kita akan bersama-sama di mana. Hal yang kedua, be clear and intentional. Jadi dalam hubunganmu, kita tuh mau kenalan, mau pacaran, itu clear and intentional. Saya nggak tahu dengan adanya dating apps itu apakah membantu atau enggak ya. Kan ada yang bilang, oh saya kena ghosting Ci, bla 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 bla. Ya saya nggak ngerti, zaman saya nggak ada, belum WhatsApp ya. Kita benar-benar janjian, nanti jam 8 gue telepon ya. Ya kita nungguin di depan telepon, sampai telepon berdering kita telepon. Jadi saya nggak pernah merasakan di ghosting. Tapi mungkin zaman sekarang banyak tuh kata-kata ghosting dan lain sebagainya. Brothers and sisters, jika kalian sudah diubahkan sama Tuhan, be clear and intentional. Men, saya mau bicara pada para pria di sini. Masa pacaran adalah masa kalian latihan ya untuk menikah nanti. Coba lihat bapak-bapak yang sudah menikah di tempat ini. Mereka adalah laki-laki yang luar biasa dalam Tuhan, yang memimpin keluarganya. Oleh karena itu, dalam pacaran, be clear. You have to lead dengan clarity and purpose. Kalian harus jelas. Misalnya kalian suka, tapi belum tentu jadi gitu. Masih try to find out. Ya kalian harus bilang and dengan jelas. Aku pengen tahu kamu lebih lagi. Boleh nggak? Seperti itu. So be clear dan punya purpose. Dan jangan pernah. Dan kita sebagai orang Katolik, anak-anak Tuhan, kita harus selalu punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kalau pacaran hanya untuk main-main, menurut teman-teman, memuliakan Tuhan enggak? When you date, you have to have a purpose. And women, saya mau ngomong sama teman-teman saya yang cewek-cewek nih, expect clarity. Kalian boleh, kayak kalau ada cowok yang enggak jelas gitu ya, kadang datang, kadang pergi. Kadang manis banget, kadang nggak bisa nggak dikabarin 1 bulan, terus datang lagi dalam hidupmu.
It's okay untuk nanya clarity. Kalian boleh untuk nanya clarity. Tapi maksudnya kalian bisa nanya dengan smooth ya, dengan smooth gitu. Tapi it's okay to ask clarity daripada kalian dimainin tanpa kejelasan. So, expect clarity. Dan relationships itu dibangun atas dasar kita mau menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hindari heartbreak dan confusion yang gak diperlukan. Amsal bab 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. That's why dalam dating, dalam pendekatan, PDKT dan lain sebagainya, be clear dengan intention, purpose. Kalian boleh ngobrol satu sama lain, tapi jelas. Dan jaga hatimu. Apalagi cewek-cewek ya, cewek-cewek itu kadang sudah melangkah 10 kali. Misalnya diajak makan pertama kali. Makan, tempatnya bagus gitu ya. Kita tuh punya tendensi udah mikirin, aduh nanti aku dilamar di sini kali ya. Ya elah, ini padahal baru makan pertama kali gitu. So please jaga hatimu. Dan juga kedekatan kalian itu harus berjalan beriring dengan komitmen dan kejelasan dalam hubungan. Hal yang ketiga, character over chemistry. Ketertarikan fisik dan chemistry itu ya wajar ya, kita harus ya maksudnya kita wajar lah punya ketertarikan itu. Dan mungkin pada awalnya ini yang membuat kita tertarik pada seseorang. Namun karakter dan integritas yang saleh itulah yang membuat hubungan itu langgeng, dan apakah nanti hubunganmu itu memberkati atau enggak itu berdasarkan karakter. Contoh dari kitab suci ada di Hakim-Hakim bab 16 ayat 1 sampai dengan bab 17 ayat 13. Brothers and sisters bisa tulis dan bisa baca nanti di rumah, itu adalah tentang Simson dan Delilah. Teman-teman pasti tahu ya, Bapak Ibu pasti tahu cerita ini, mungkin kita pernah dengar di sekolah minggu atau dari misa. Kita tahu Simson itu adalah seorang anak yang bahkan dari kandungannya itu sudah diberkati Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih purpose yang luar biasa kepada Simson. Dan dia menjadi hakim yang luar biasa untuk bangsa Israel. Tapi anak ini dikuduskan untuk Tuhan dari kecil. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat film kartun-kartun itu kan Simson itu luar biasa ya. Dia bisa serang orang Filistin itu, dia bisa angkat, dia bisa lempar ke gunung. Jadi kalau kita baca di Alkitab itu seru ceritanya Simson. Akhirnya sampai orang Filistin itu bingung bagaimana caranya untuk mengalahkan orang ini. Dan akhirnya suatu hari Simson jatuh hati pada orang yang tidak satu value dan tidak satu frekuensi dengan dia, yaitu Delilah. Dan Delilah ini dikasih tahu sama orang Filistin, tolong dong kamu rayu, kasih tahu kita apa kelemahan dari Simson ini. Dan akhirnya Delilah nanya 3 kali dikasih jawaban salah. Dan akhirnya salah semua, Simson bisa mengalahkan Filistin. Dan pada pertanyaan keempat, Delilah ini merengek-rengek, menangis-nangis. Katanya kamu mencintai aku, kamu kok bohong dan lain sebagainya. Dan Simson ini dasar udah bucin ya mungkin ya. Dia kasih tahu akhirnya bahwa kelemahannya itu adalah dia tidak boleh potong rambut. Karena orang yang waktu itu bernazir, yang dikuduskan untuk Tuhan, itu tidak boleh potong rambut. Dan pada saat itu, you know what fams, yang bikin saya sangat sedih, orang yang begitu diberkati, bahkan dari kandungan sudah diberikan tujuan yang luar biasa oleh Tuhan. Hanya karena itu sekejap, dia diolok-olok, dipermalukan karena dia kehilangan kekuatannya. Dia tuh disuruh ngelawak di depan orang-orang Filistin, dan di hari itu juga dia akhirnya mengumpulkan kekuatannya, dia merobohkan gedung tempat dia disuruh dipaksa untuk ngelawak itu, dan akhirnya semua orang yang ada di gedung itu termasuk dia meninggal. We see dari kehidupan Simson, pilihan yang salah akan pasangan itu bisa membawa kepada kehancuran kita. Padahal Tuhan itu sudah punya tujuan yang luar biasa buat Simson.
Oleh karena itu mari kita pilih karakter, kualitas yang selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan pada pasangan kita, pada calon pasangan kita. Dan seringkali kalau saya bilang character over chemistry, saya itu bilang sama teman-teman saya gitu. Saya tuh dulu pernah ngasih tahu seorang teman. Saya tahu dia tuh suka sama cowok ganteng. Saya mau kenalin dia sama satu orang. Saya bilang, aku mau kenalin orangnya baik. Dan orangnya itu pekerjaannya pasti bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Tapi tidak sesuai seleramu secara fisik. Jangan tolak ya, aku bilang gitu. Jangan tolak ya, give him a chance. Dan ternyata puji Tuhan teman saya memberikan chance, mereka menikah dan mereka bahagia. Nah kalau saya menceritakan cerita ini, banyak teman-teman saya yang single-single tuh khawatir. Ci, gimana kalau pasangan gue gak sesuai yang gue mau, gak keren. Gimana kalau pasangan gue gini-gini, mereka udah stres semua kan. Kalau saya ngomongin character over chemistry. This is what I told them, berdoalah dan Tuhan, karena dalam doa seringkali Tuhan mengubah hati kita. Tuhan akan mengubah hati kita. Sebenarnya David ini bukan my type. Bukan. Ya. Karena kalau sekarang kan teman-teman sukanya lihat drakor ya kan. Zaman saya waktu remaja saya nontonnya Doraemon. Jadi saya tuh suka sama cowok yang chubby lucu itu tuh saya suka, yang kayak Doraemon gitu loh, kayak teddy bear gitu. Saya tuh selalu dulu tuh make fun orang-orang yang suka nge-gym kayak David. Saya suka make fun of them. Karena saya bilang, cowok genit banget gitu. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Saya mendapatkan seorang suami yang sangat suka gym dan suka beli baju. Jadi, tapi ya itu, maksudnya apa? God will change your heart. God will transform your heart. Pokoknya percaya aja sama Tuhan. Dan terus prioritaskan karakter over chemistry. Yang berikutnya, hal yang keempat. Set boundaries to honor God. Karena sekali lagi tujuan kita dalam relationship itu adalah to honor God, untuk menghormati Tuhan. Tetapkan batasan untuk melindungi your purity dan menghormati Tuhan dalam hubungan Anda. Dan hindari situasi, ini ya buat pacaran, hindari situasi yang mengarah pada godaan atau kompromi. Jangan bilang, gak apa-apa, aku pacaran sama anak gereja, kita kuat. Kalau kata mama saya, ini kata mama saya, Daud itu kurang baik apa? Begitu ngeliat Batsheba juga jatuh. Apakah kita berdoa lebih tekun dari Daud? Saya rasa enggak ya, kalau Daud aja bisa jatuh, janganlah kita mencobai diri kita sendiri. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, this is what I want to share with you buat yang singles. Nah, dan mungkin yang buat yang udah nggak singles, this is what you can give advice untuk teman-teman yang single atau anak dari bapak ibu atau keponakan ya. Hindari situasi-situasi yang bisa membuat kita tuh jatuh. Dan kita harus menghormati dan mendukung iman satu sama lain. Contoh ya, kalau jangan pergi traveling hanya berduaan, apalagi kalau nginap. Habis itu kalau long distance pastikan kamu nginap di rumah teman pacarmu atau nginap di hotel ya. Sangat penting untuk kita tuh mempunyai pasangan yang mempunyai values yang sama dan sama-sama menghormati Tuhan. Kalau enggak, kalian akan struggle sendirian dalam hubungan ini. And most likely kalian akan jatuh. Tadi pagi aku dan David dan beberapa teman-teman pergi ke seminar tentang seksualitas Katolik oleh Romo Benipang, Okarm. Dan ada satu quote yang sangat menarik dari Santo Ignatius Loyola yang dikatakan oleh Romo Beni tadi, yaitu janganlah kamu berdialog dengan godaan. Jangan berdialog dengan godaan iblis. Kenapa? Karena dari awal kejadian kita sudah kalah. Karena Hawa itu jatuh, kenapa? Karena dia berdialog. Oh enak ya buahnya, oh boleh ya. Kenapa? Jadi jangan berdialog. Kata Santo Ignatius di bukunya, run away. Begitu kita tahu ada godaan, run away. Oleh karena itu, pastikan kita punya pasangan yang satu value dengan kita. Yang memegang kebenaran firman Tuhan yang sama dengan kita. Karena kalau enggak, udah pasti fams, kita kalah.
kita akan jatuh dalam godaan. Mungkin banyak dari teman-teman yang bilang, itu nilai kolot gitu. Tapi sebenarnya nilai ini sangat indah. Sangat indah. Saya sangat recommend teman-teman untuk baca Theology of the Body. Karena sebenarnya gereja kita melihat manusia itu dengan sungguh indah. Karena kita tuh diajak, karena dengan kita belajar untuk set boundaries to honor God, ini sebenarnya latihan untuk seumur hidup kita. Karena dengan ini kita tuh menjaga purity ya, kita tuh diajar untuk melihat diri kita dan pasangan kita itu sebagaimana Yesus melihat diri kita dan pasangan kita, yaitu sebagai manusia yang berharga dan bukan objek. If you can see partnermu sebagaimana Tuhan melihat, will you abuse that person? Pasti enggak. Apakah kamu akan menggunakan badannya hanya untuk memuaskan nafsu? Pasti enggak. Kalau kita bisa melihat sebagaimana Yesus melihat diri kita dan pasangan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pacaran itu adalah latihan kekudusan ya. Karena saat married, jangan pikir kalian enggak praktis hal ini. Kalian juga harus praktis pengendalian diri. Saya mungkin akan cerita sesuatu yang sedikit vulgar. Jadi saya pernah dengar cerita seorang ibu, dia itu ke UGD, demam. Saya tanya, Bu, kenapa? Ibu kenapa? Saya pikir tipes ya dia, karena dia kayak panas dingin gitu. Tahu nggak saudara kenapa? Ibu ini panas dingin karena suaminya itu maksa dia berhubungan badan setiap hari, berkali-kali selama 7 hari. Karena suaminya itu kerja di luar kota. Jadi suaminya itu paksa tanpa dia melihat keadaan si ibu ini. So actually, pelajaran tentang kita self-control dan menjaga kekudusan itu indah. Karena ini adalah latihan saat kita pacaran. Kita bisa menghormati pasangan kita. Kita melihat keadaan badannya dia, oke atau enggak. Dan kita tidak memaksakan hawa nafsu kita. Believe me, kalau kita bisa menjaga kekudusan saat kita pacaran, pernikahanmu akan sangat indah dan diberkati. Amin. Dan juga karena kalian, kalau kita menjaga kekudusan, kita tuh akan lebih objektif untuk menilai pasangan ini baik atau enggak buat kita. Dan tidak terbuai dan tidak hold on to the relationship hanya karena hawa nafsu. Karena ada banyak pasangan yang hold on to the relationship walaupun pacarnya tuh red flag, karena dia merasa, but the sex is good, atau ya udah aku udah terlanjur berhubungan sama orang itu. So trust me, you will have a beautiful marriage kalau kamu bisa menjaga purity. Saya tahu ada beberapa orang yang mungkin merasa tidak dicintai kalau tidak memberikan dirinya. I want to invite you, mari datang pada konseling, pendampingan spiritual and psikologi sebelum kamu memulai sebuah hubungan, because I want you to know bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. And you are more than enough in God's eyes. Amen. Oke, yang kelima. Building friendship as a foundation. Kualitas dari pernikahanmu itu, next slide, the quality of your marriage is determined by the quality of your friendship with your spouse. Berapa banyak di sini orang yang udah menikah yang setuju dengan kalimat ini? Lambaikan tanganmu. The quality of your marriage is determined by the quality of your friendship with your spouse. Karena pernikahan itu lama loh. 30 tahun lebih, 40 tahun dan lain sebagainya. 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Oma opa teman saya baru merayakan pernikahan ke 70 tahun. Dan kita bisa melihat pasangan yang bahagia sampai mereka merayakan 50, 70, itu adalah those who enjoy each other's companion. Yang mereka bisa ketawa bareng, pergi jalan-jalan bareng ya. Persahabatan adalah kunci hubungan yang kuat dan berkembang. Selain cinta dan ketertarikan, kita tuh perlu bisa enjoy each other, bisa menghormati satu sama lain, dan membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai yang sama. And when you build friendship, ini
saya mau kasih tips buat yang single dan lagi pacaran atau mau pacaran nantinya. Spend the time to get to know 5 hal ini dalam pertemanan kalian dengan calon pasanganmu. Yang pertama, karena 5 hal ini yang sering bikin pasangan suami istri itu berantem dan bisa divorce. Yang pertama adalah communication style. Ketahui bahasa kasihmu, cara satu sama lain itu mendengar dan berkata-kata. Ada hal-hal yang mungkin trigger emosi kita, tapi belum tentu trigger emosi pasangan kita. Nah ini kita perlu tahu sebelum kita masuk ke pernikahan. Yang kedua adalah parenting style. Oke, yang single belum punya anak ya, gimana tahu parenting style? Tanya pada mereka, papa kamu tuh gimana sih, mama kamu gimana? Observe bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tua mereka. Karena bagaimana orang tua pasangan kita itu raise them, itu bisa impact bagaimana mereka nanti saat menjadi orang tua. Kalau kata David, lama-lama gue jadi kayak nyokap gue ya, itu benar gitu. Jadi kenali gitu. Dan juga yang paling penting adalah yang berikutnya, ketiga, in-laws. Bagaimana calon pasanganmu berinteraksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Apakah mereka mengasihi mereka? Karena kalau pasangan kita mengasihi keluarganya, they are loving people. Tapi hati-hati kalau pasangan kita ini apakah mereka manja, dependent, segala sesuatunya diatur oleh orang tuanya. Itu yang hati-hati. Karena saat kamu menikah, apakah pasanganmu ini bisa meninggalkan rumahnya dan menjadi satu keluarga yang baru? Jadi itu ya yang perlu kalian lihat. Yang berikutnya adalah financial. Dalam kehidupan suami istri, semuanya itu transparan, termasuk finansial. Rekening boleh 2 nomor, tapi suami istri harus sama-sama tahu keadaan finansial satu sama lain. Karena hal ini yang bisa bikin pasangan itu bertengkar, bercerai, kecewa, itu finansial. Jadi perlu adanya transparansi. Dan transparansi itu dibangun dari sejak kalian pacaran, apalagi kalau kalian udah serius. Kalau kalian masih dating pertama ya jangan tanya ya berapa utangmu, jangan tanya. Tapi kalau kalian sudah mulai serius, kalian boleh loh tanya hal-hal ini. Dan kalian harus transparan dan jujur kalau kalian ada tunggakan, hutang, dan kalian juga jujur kalau nanti kalau kita married saya harus support mama papa saya. Itu harus dibicarakan semuanya sebelum menikah. And yang kelima adalah intimacy. Intimacy di sini untuk yang masih single bukan physical intimacy ya, tapi maksudnya intimacy di sini adalah kemarin teman saya ngasih singkatan dari intimacy adalah intimacy. Maksudnya kalian bisa vulnerables, kalian bisa jujur jadi diri sendiri bahkan di titik terendah kalian. Dan ini penting untuk suami istri juga. Bisa menerima pasangan apa adanya saat kamu di titik terendah, saat kamu vulnerable, saat kamu bilang, misalnya seorang suami bilang sama istrinya, iya mah aku gagal. Semua modal yang aku invest habis. Vulnerables, bisa ngomong apa adanya. Papa salah, tapi ayo kita bangkit lagi. Nah istrinya bisa menerima enggak? Dan ini untuk yang pacaran, kamu bisa menjadi pendengar yang baik atau enggak? Calon pasanganmu bisa jadi pendengar yang baik enggak? Bisa menerima kamu apa adanya atau enggak? Karena intimacy ini sangat penting saat kalian sudah menikah nanti. This will really impact your marriage life. Okay, next slide, dan saya mau undang tim pujian untuk naik ke atas stage. Teman-teman yang terkasih, terutama bagi yang masih single, you need to grow together as a couple. Embrace each other's true self and watch for red flags. Observe bagaimana pasanganmu tuh handle konflik dan challenge each other as a team. Ini mungkin juga berlaku untuk yang udah married ya. How you accept, forgive, and challenge each other. Saya sangat recommend untuk teman-teman yang sedang pacaran atau mau pacaran to serve the Lord. Kenapa? Karena di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 26,
Itu kan dikatakan kan Yesus ngomong gitu gimana harusnya istri dan suami itu. Dan intinya pernikahan itu adalah seperti Yesus dan jemaat. Bagaimana Yesus mengasihi jemaat. Saat kita menikah, kita akan tahu hati Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni even if. Bukan mengasihi if. Kan kita tuh seringkali I will love you if. Aku akan mengasihi kalau kamu bla bla bla. Tapi pernikahan itu adalah aku akan mengasihi kamu bahkan jika kamu titik. Karena Yesus itu mau mati untuk kita bahkan saat kita tuh berdosa. Bahkan saat kita tuh belum mengenal dia, bahkan saat kita tuh mencemooh dia. Orang-orang yang di sekeliling jalan di Golgota itu semua mencemooh Tuhan Yesus. Murid-muridnya meninggalin dia. Tapi Yesus tetap mati mau menebus kita semua. Mereka semua yang even mereka itu sudah meninggalkan Tuhan. Dan itulah pernikahan Kristiani. Love even if. Oleh karena itu, saya sangat rekomen teman-teman baik yang single, married, let's serve the Lord. Karena ini adalah sekolah di mana kita belajar untuk tidak egois dan mengasihi even if. Tetap jadi usher, mengasihi walaupun orang yang kita usherin rese. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh tolong tasnya diambil? Enggak mau. Kalian tetap harus mengasihi dengan senyuman. Ya, yang ngajar next gen gitu ya. Anak lari jatuh, kita dikomplain. Kita tetap harus mengasihi. Terima kasih atas inputnya, mohon maaf anak Anda jatuh. Disitulah, dalam pelayanan inilah kita belajar untuk melepaskan keegoan kita and love even if. Saat kita capek, kita tetap komit datang latihan nyanyi. Saat kita mungkin habis berantem sama bos di kantor, kita tetap komit datang untuk melayani sebagai multimedia, sebagai tim doa, dan lain sebagainya. Ini adalah latihan untuk kita mau melepaskan keegoan kita. Dan buat kalian yang lagi pacaran, it's good to serve together. Jadi kalian bisa lihat pasangan kalian tuh memperlakukan orang lain gimana. Kalau memperlakukan kalian pasti baik ya. Tapi memperlakukan orang lain seperti apa? Kalau lagi capek, memperlakukan orang lain seperti apa? Karena saat kalian menikah akan ada banyak momen pasangan kalian tuh capek berat. Apalagi kalau udah punya anak. Nah kalau dia punya anger issue, be careful. That's why I want to encourage you to serve the Lord. Next slide. Mari kita baca sama-sama Roma bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Fams, let's put Jesus at the center of our life. Biarlah kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubah, transform in the spirit, supaya kita tidak berhenti hanya mencari apa yang baik, tapi apa yang berkenan dan sempurna. Saya berdoa bagi para single, supaya Tuhan memberikan kamu bukan hanya orang yang baik, tapi yang berkenan dan sempurna di mata Tuhan. I pray that your heart is so close to Jesus, that your future spouse harus mencari Tuhan untuk mendapatkan kamu. Dan saya berdoa untuk para teman-teman yang sudah menikah atau berkeluarga, I pray supaya setiap keputusanmu tiap hari untuk to do your best untuk anakmu, untuk pasanganmu, dan kamu kuat untuk melakukan bukan hanya apa yang baik buat kamu, tapi apa yang berkenan dan sempurna dalam kehendak Tuhan.